value. Absolute value itu ketika kita punya, bisa kita artikan sebagai jarak, bisa juga kita artikan sebagai nilai yang selalu positif, bisa kita artikan sebagai apa lagi ya? Yang jelas dia adalah metrik jarak. Jadi sebenarnya absolute value itu adalah jarak di R1. Apa R1, Mi? R1 itu garis bilangan yang biasa kita pakai, itu di matematika namanya R1. Di sini 0. Nah, absolute value itu jarak setiap bilangan itu ke 0. Ini 0. Nah, misalkan Umi punya di sini nilainya min 5/2, misal. Jarak dari 0 sampai min 5/2 itu berapa? Berapa titik? Itu adalah mutlak dari min 5/2. Berapa jaraknya? Kira-kira jarak itu positif atau negatif? Positif. Iya, selalu positif. Berarti jarak dari 0 sampai min 5/2, berarti kita punya dia positif 5/2. Kalau Umi punya min 0,7, mutlaknya hasilnya 7. 0,7. 0,7. Hilangin minnya. Iya, kayak dihilangin minnya gitu loh, Mi. Kalau Umi punya mutlak 3? 3. Ya. Jadi mutlak itu apa sih, Mi? Secara aljabar, nilai mutlak bisa didefinisikan sebagai berikut. Jadi, mutlak A untuk sembarang bilangan itu boleh sama dengan A jika A-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi, absolute value of A equal to A if A equal to or greater than 0 on A non-negatif. Terus habis itu, dia sama dengan negatif A jika A-nya kurang dari 0. Ini definisi secara aljabarnya. Kemana dikasih tahu ini sama Umi Ayu? Ya, Mi. Ya. Apa ini, Mi? Misal Umi punya negatif 5, dimutlakan apa sih? Nah, kalau Umi punya mutlak dari negatif 5, maka kita punya hasilnya adalah yang atas apa yang bawah? Yang bawah. Negatif 5 kurang dari 0 atau lebih dari sama dengan 0? Kurang dari 0. Kurang dari 0. Maka kita hasilnya adalah negatif dari negatif 5. Berapa negatif dari negatif 5? 5. Positif 5. Inilah sebabnya kenapa semua yang negatif di sini jadi positif ketika kita ambil nilai mutlaknya. Oke, jadi ini mutlak itu seperti absolute value itu yang harus kita contoh di pemikiran kita. Apapun yang masuk ke dalamnya harus bisa kita hasilkan, atau kegiatan apapun yang kita lakukan harus bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Dampaknya harus positif. Oke, next, Umi akan masuk ke absolute value equation. Di mana kalau Umi punya waktu kalian kelas 7, waktu kalian belajar aljabar kelas 7, masih ingat? X ditambah 2 sama dengan 5, hasilnya apa? X-nya berapa? Kok jelek banget sih tulisan Umi? 3 bukan, Mi? Ya, hasilnya berapa? 3, Bu. 3. X sama dengan? X sama dengan 3. Dari mana dapat X sama dengan 3? Itu pertanyaan. Duanya Sama pindah. dengan orang tua. Duanya pindah X ke sama belakang. dengan 5 dikurangi 2. sama dengan
Nah, Pertanyaan Umi. Sekarang kalau Umi punya mutlak X ditambah 2 sama dengan 5, berapa nilai X-nya? Tiga juga berarti. 3 juga, Mi. 3 juga. Oke, X sama dengan 3 memenuhi. X sama dengan 3 kalau kita substitusikan memenuhi. Ada nggak X lain yang memenuhi persamaan ini? Adakah X lain yang memenuhi persamaan ini? Tidak. 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 Are you sure about that? Ada yang minus. Ada. Apa? X sama dengan minus 3. Kenapa coba? Substitusikan Oh, iya, mutlak Mi. X. Oh iya, Mi. Iya. Mutlak X Paham, di sini substitusikan dengan minus 3. Maka kita punya mutlak dari minus 3 adalah positif 3. Positif 3 ditambah 2 kita punya 5. Jadi ketika ada mutlaknya jawabannya bukan X sama dengan 3 lagi. Tapi menjadi X sama dengan plus minus 3. Nah, waktu sama Umi Ayu udah belajar sifat-sifat nilai mutlak belum? Belum. Belum. Oke. Jadi ini adalah konsep yang bisa kita ambil. Berarti untuk tahu persamaan nilai mutlak kita harus paham ini ya, Mi? Iya. Terus apalagi yang harus kita pahami, Mi? Definisi nilai mutlak yang Umi tulisin pakai A tadi. Yaitu mutlak A menjadi A ketika A-nya lebih dari sama dengan 0, dan menjadi negatif A ketika A-nya kurang dari 0. Oke, let's move on in characteristic absolute value. Yang pertama, kita punya karakteristik yang pertama, mutlak dari A selalu lebih dari sama dengan 0. Atau hasil dari sebuah nilai mutlak selalu non-negatif. Yang kedua apa? Oke, yang kedua, Min. selain dia hasilnya selalu non-negatif, apa yang bisa kita lakukan? Kita punya mutlak A dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat. Kemudian kita punya perkalian terhadap nilai mutlak itu linear. Jadi kalau kita punya mutlak AB, kita punya mutlak A dikali mutlak B. Ini sifat-sifatnya, Mi. Kemudian, ya ini sifat. Pembagian nilai mutlak itu juga linear. Kalau kita punya nilai mutlak A bagi B, itu adalah mutlak A dibagi mutlak B. Kalau penjumlahan dan pengurangan kira-kira linear enggak? Jawabannya tidak. Karena ketika kita punya mutlak A plus B, secara umum itu selalu kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Jadi ini yang nomor 5 sering keliru. Kalau misalkan kita punya, misal nih, Umi punya min 2 ditambah 5, biasanya kalian langsung kerjain kayak gini. Mutlak min 2 ditambah mutlak 5. Ini salah. Kenapa? Karena sifat nomor 5 menunjukkan bukan sama dengan simbolnya, tapi kurang dari sama dengan. Min 2 tambah 5 kalau kita operasikan dulu hasilnya berapa? 3. Tapi mutlak min 2 tambah 5 kalau kita operasikan mutlaknya dulu, kita punya hasilnya tuh 7. Maka dia nggak akan sama dengan. Bisa sama dengan, tapi nggak selalu sama dengan.
kita punya simbolnya adalah